Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah hadir pada kelas hari ini. Baiklah, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Satu Mustika, Hadir, Bu. Novi Rahmayanti Siregar, Hadir, Bu. Indi Novitasari, Hadir, Bu. Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang macam-macam sistem ekonomi. Sebagai warga negara Indonesia, pasti kamu sudah pernah mendengar pernyataan ini. Sumber daya atau barang yang sangat penting bagi negara dan kebutuhan hidup orang banyak dikelola oleh negara. Itu artinya, di Indonesia, pihak swasta tidak boleh mengelola sesuatu yang menjadi kebutuhan banyak orang, seperti listrik misalnya. Nah, hal itu memang sudah diatur oleh sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, tapi belum tentu berlaku buat negara-negara lain. Masing-masing negara pasti memiliki preferensinya sendiri terhadap sistem ekonomi yang ideal. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas tentang macam-macam sistem. Sebelum kita bahas macam-macamnya, kita tahu dulu nih, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sistem ekonomi banyak macamnya? Secara umum, hal mendasar yang membedakan sistem ekonomi yang satu dengan yang lainnya terlihat pada faktor produksinya. Misalnya, menurut sistem A, sumber daya alam diolah oleh pemerintah. Tapi menurut sistem B, sumber daya alam boleh diolah oleh individu atau kelompok tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan 4 macam sistem ekonomi yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Macam-macam sistem ekonomi yang akan kita bahas antara lain. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan yang dihormati waktu itu. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum atau tidak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Bisa dibilang orang-orang yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja. Kalau kebutuhan harian seputar makan dan tempat tinggalnya sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi menambah harta untuk keperluan lainnya. Lalu apa saja kekurangan dan kelebihannya? Pada sistem ekonomi tradisional, kelebihan yang dapat dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena tidak adanya eksploitasi yang berlebihan. Tetapi kekurangannya biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Ini juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang masih kuat, sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Apa itu sistem ekonomi komando? Di mana pemerintah memberi
Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini biasanya juga disebut sistem ekonomi terpimpin. Jadi, faktor produksi yang dipegang penuh oleh pemerintah sehingga tidak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada, masyarakat yang memegang sektor produksi tentunya dalam penguasaan dan batasan oleh pemerintah. Lalu apa saja kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya itu ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Selanjutnya itu kondisi pasar dalam negeri stabil. Dan kekurangannya yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi, terhambatnya inovasi dari masyarakat, dan rentan apabila ada konflik politik. Negara yang menganut sistem ekonomi komando diantaranya Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Kamu pasti pernah dengar kan ada blok barat dan blok timur, ada poros kanan dan poros timur. Nah, sistem ekonomi komando bergantung pada ideologi sosialisme dan komunisme. Jadi, biasanya sistem ini digunakan oleh negara blok timur atau poros kiri seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah mengendalikan harga dan inflasi. Tetapi kekurangan yang dapat dirasakan adalah inovasi masyarakat dapat menghambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Ini juga dapat menjadi masalah baru apabila negara justru tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena konflik politik ataupun masalah internal lainnya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi liberal. Apa itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakat. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangannya? Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal bergantung pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Itulah mengapa negara yang menggunakan sistem ini biasanya merupakan negara blok barat atau poros kanan seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal antara lain yaitu adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran diantaranya India, Filipina, dan Malaysia. Kelebihan dari penggunaan sistem ekonomi campuran adalah kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Namun, kekurangan dari sistem ekonomi ini, keuntungan sektor swasta tidak maksimal apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Dan kadang bisa ditemukan ketidakjelasan mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian.
Nah, itu tadi dia macam-macam sistem ekonomi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Walaupun secara umum hanya dibagi menjadi 4 macam, tapi tiap negara biasanya juga memiliki kebijakannya masing-masing, yang membuatnya ada sedikit perbedaan tertentu. Jadi, tidak jarang kalau ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama, tapi kebijakannya berbeda-beda. Misalnya, seperti sistem ekonomi Indonesia yang termasuk ke sistem ekonomi campuran. Tetapi, punya ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam sistem ekonomi dari saya. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Halo? Halo Bu, bisa diulang pertanyaannya? Jelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Izin menjawab Bu. Baik, kepada Novi dipersilahkan. Baiklah, saya Novia Rahmayanti Siregar. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu, yang mana pertanyaannya jelaskan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Novi. Jawaban tadi sangat sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Baiklah, saya akhiri pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.